Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kakak dapat berjumpa dengan adik-adik melalui ibadah online. Tidak terasa sudah hari Minggu lagi ya. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Untuk beribadah hari ini? Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik semua, juga papa dan mama, untuk kita sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, bertepuk tangan buat Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, coba sekarang ucapkan selamat pagi buat papa mama. Boleh sambil dipeluk juga. Bilang selamat pagi papa, selamat pagi mama. Juga ucapkan selamat pagi buat kakak atau adik-adiknya. Nah, juga kita mau mengucapkan selamat pagi buat Tuhan Yesus. Melalui pujian ini, kita sama-sama bilang selamat pagi sama Tuhan Yesus ya. Yuk, tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi kita naikkan ya pujian ini ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Wow, pujian ini mengatakan bertambah-tambah cinta Tuhan dan cinta kita juga kepada Tuhan. Yuk, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang mengasihi Tuhan. Nah, melalui pujian itu juga sebagai salah satu cara untuk kita mengasihi Tuhan. Yuk, kakak mau mengajak adik-adik semua. Boleh sambil bangkit berdiri, sambil bergerak, kita naikkan pujian I love you Jesus. Ya, yuk. Kita sama-sama katakan ya. Think about deep, deep down, down, deep down
tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Adik-adik, kita sudah mendengar tentang 10 perintah Tuhan. Dan perintah yang kelima mengatakan hormatilah orang tuamu. Nah, adik-adik, salah satu cara untuk menghormati orang tua adalah dengan menaati nasihat mereka. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua. Seperti pujian ini. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua, T-A-A-T, taat. Yuk, kita mau belajar dengar-dengaran ya. Siap-siap ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Lakukanlah nasihat mereka semua, T-A-A-T, taat. Ya, kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita. Kita mau mendapatkan berkat yang spesial dari Tuhan. Kita naikkan pujian Jesus Loves Me ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are
setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Hai adik-adik, Kak Eki sedang ada di gunung nih. Dingin banget di sini. Adik-adik, Kak Eki jadi ingat cerita tentang Bapak Musa yang disuruh oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai karena Tuhan mau berbicara kepada Bapak Musa. Kira-kira di Gunung Sinai dingin gak ya? Adik-adik, padahal ya Bapak Musa itu tinggal di Gunung Sinai itu 40 hari, 40 malam. Gimana ya rasanya di sana ya? Dingin kayak di sini gak ya? Oh adik-adik, Kak Eki hari ini mau cerita nih sama adik-adik nih. Cerita tentang Bapak Musa yang taat, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak taat. Tapi sebelumnya, adik-adik, Kak Eki mau ajak adik-adik sama-sama untuk mengingat 10 perintah Tuhan. Apa aja ya? Yuk kita ingat sama-sama yuk 10 perintah Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berzina. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, janganlah mengingini milik sesamamu. Adik-adik, kenapa ya Tuhan memberikan begitu banyak perintah? Tadi ada 10 ya, 10 perintah Tuhan. Kenapa ya banyak banget ya perintah Tuhan? Kira-kira kenapa ya? Kak Eki jadi ingat adik-adik, waktu Kak Eki kecil seumur kalian, mamanya Kak Eki juga memberikan banyak perintah. Contohnya ya, Kak Eki gak boleh banyak minum es. Udah gitu, Kak Eki juga harus selalu tidur siang. Kak Eki jadi inget, setiap hari mamanya Kak Eki selalu nyuruh Kak Eki untuk menghabiskan makanan, makan sayur, dan juga minum susu. Wah, setelah Kak Eki besar, Kak Eki sadar mamanya Kak Eki memberikan Kak Eki perintah. Banyak perintah itu sebenarnya karena mamanya Kak Eki sayang sama Kak Eki. Mama Kak Eki nyuruh Kak Eki tidur siang, menghabiskan makanan, minum susu. Gak boleh minum es banyak-banyak supaya Kak Eki tumbuh sehat dan kuat kayak sekarang tuh. Kuat kan? Kuat deh untuk naik gunung. Wah, begitu juga Tuhan ya adik-adik. Tuhan memberikan kita perintah karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin menjaga kita. Tuhan ingin kita semua bertumbuh, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita sama-sama dengarkan yuk cerita tentang Bapak Musa yang selalu taat pada Tuhan. Adik-adik, masih ingat dengan Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Suatu hari, Tuhan memanggil Bapak Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan ingin berbicara secara khusus kepada Bapak Musa. Adik-adik, sebelum Bapak Musa pergi ke Gunung Sinai, Bapak Musa berpesan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel
menunggu Bapak Musa. Nah, Bapak Musa mengatakan kepada bangsa Israel, jika mereka punya masalah, mereka bisa mengatakannya kepada Harun dan Hur. Nah, adik-adik, Harun dan Hur itu adalah teman-temannya Bapak Musa. Harun dan Hur menolong Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, Bapak Musa ada di Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali adik-adik ya. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel menunggu Bapak Musa sangat lama, mereka merasa bahwa Bapak Musa mengulur-ngulur waktu untuk turun dari Gunung Sinai. Akhirnya adik-adik, mereka bilang kepada Bapak Harun dan Bapak Hur. Bangsa Israel berkata begini, Bapak Harun, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Musa. Sekarang kami tidak punya pemimpin. Jadi, buatlah Allah yang lain yang bisa memimpin kami, berjalan di depan kami. Wah, adik-adik, tampaknya bangsa Israel sudah mulai tidak taat nih kepada Tuhan. Waduh, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Harun sama Hur? Waduh, mereka bagaimana ya? Mereka ikut-ikutan tidak taat atau mereka tetap taat ya kepada Tuhan? Adik-adik, lalu Harun dan Hur berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kumpulkanlah anting-anting emas kalian. Kita akan membuat lembu emas. Lalu bangsa Israel, mereka mengumpulkan anting-anting emas mereka kepada Bapak Harun dan Bapak Hur. Apa yang terjadi kemudian ya? Ya, adik-adik, Bapak Harun dan Bapak Hur, mereka ikut-ikutan tidak taat. Mereka ikut-ikutan teman-teman mereka bangsa Israel yang mulai tidak taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, gawat nih. Bapak Harun, dia membuat patung lembu emas untuk disembah oleh bangsa Israel. Wah, gawat ya adik-adik. Padahal Tuhan tidak memperbolehkan ada Allah lain. Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja. Waduh, gawat nih adik-adik ya. Adik-adik, lihat bangsa Israel, mereka menyembah patung lembu emas yang sudah dibuat oleh Bapak Harun. Mereka bahkan memberikan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan patung lembu emas itu. Wah, adik-adik, bangsa Israel dan juga Bapak Harun dan Bapak Hur, mereka tidak taat kepada Tuhan. Menurut adik-adik, boleh tidak ya menyembah patung? Nah, tidak boleh kan ya adik-adik? Kita hanya boleh menyembah Tuhan saja. Menurut adik-adik, bagaimana ya Tuhan melihat mereka? Pasti marah ya adik-adik ya. Wah. Bangsa Israel juga, lihat mereka bersorak-sorai. Mereka memberikan puji-pujian kepada patung lembu emas itu. Kita tidak boleh seperti ini ya adik-adik ya. Yang patut dipuji, disembah itu hanya Tuhan saja.
kita hanya memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel sedang bersorak-sorai, memuji-muji patung anak lembu emas itu, Bapak Musa turun dari Gunung Sinai. Bapak Musa sangat marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka bukannya menyembah Tuhan, malah mereka menyembah patung anak lembu emas. Adik-adik, Bapak Musa menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas. Bapak Musa tidak ikut-ikutan mereka yang tidak taat. Tapi Bapak Musa, dia tetap taat kepada Tuhan. Lalu adik-adik, Bapak Musa, apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan patung lembu emas itu. Adik-adik, bukan hanya Musa yang marah, tetapi tentunya Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel karena mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Karena bangsa Israel sudah menyembah patung, mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan menghukum bangsa Israel yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Musa, dia selamat karena dia taat kepada Tuhan. Adik-adik, Bapak Musa selain dia tidak ikut-ikutan untuk berbuat dosa, dia tetap taat kepada Tuhan. Bapak Musa juga, lihat, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mendoakan bangsa Israel agar Tuhan mengampuni kesalahan bangsa Israel. Adik-adik, bukan hanya bangsa Israel saja loh yang berdosa. Kita juga adalah orang yang berdosa. Apa ya buktinya ya? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah berbohong walaupun tidak ada yang mengajarkan. Atau adik-adik bertengkar dengan teman-teman atau kakak dan adik walaupun juga tidak ada yang mengajarkan. Atau mungkin adik-adik juga pernah tidak taat kepada mama dan papa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan sayang kepada kita. Walaupun kita sudah melakukan dosa, tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus dan minta ampun, Tuhan Yesus akan mengampuni. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Dosa adik-adik, dosa kakak, dosa semua manusia. Nah, adik-adik, jika adik-adik belum pernah menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hati adik-adik, adik-adik boleh berdoa bersama Kak Eki. Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus ingin menghapus semua dosa-dosa kita supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan, menjadi anak Tuhan, dan namanya dicatat di kitab kehidupan. Jadi nama kita ada di surga deh, diselamatkan. Adik-adik yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan rindu Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, adik-adik boleh ikut berdoa dengan Kak Eki ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Adik-adik boleh ikuti doa Kak Eki ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosaku. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus selalu sayang pada kita. Oleh sebab itu adik-adik, tetap taat ya kepada Tuhan ya. Walaupun mungkin teman-teman kita atau sekeliling kita tidak taat. Tapi kita harus tetap taat ya kepada Tuhan Yesus. Taat kepada mama, kepada papa. Oke? Sampai ketemu lagi ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, hore, sekarang kita waktunya kegiatan. Adik-adik, tadi kita belajar firman Tuhan tentang ketaatan. Kakak yakin di sini adik-adik semuanya mau menjadi anak yang taat. Hari ini kegiatan kita mau eksperimen adik-adik. Kakak mau menunjukkan suatu eksperimen. Nah, sekarang kakak sudah bawa peralatannya. Ini adalah gelas kosong dan teko yang berisi air. Yuk adik-adik, kita lihat eksperimennya seperti apa. Adik-adik, di sini kita lihat ya, tulisan yang berwarna merah ini dan gambar yang tersenyum ini artinya mau taat. Dan ini tulisan yang berwarna hitam ini dan gambar yang cemberut ini artinya tidak mau taat. Sekarang kakak mau taruh gelas kosong ini di tengah adik-adik. Kita umpamakan gelas kosong ini adalah diri kita sendiri. Adik-adik pasti udah tahu kalau adik-adik harus mau taat. Tapi kadang-kadang kita ada keinginan untuk tidak mau taat. Adik-adik bisa lihat di sini ya, arah panahnya menunjukkan ke tidak mau taat. Sekarang kakak mau isi gelas kosong ini dengan air adik-adik. Air kita umpamakan sebagai Roh Kudus atau Roh Tuhan. Kalau diri kita diisi oleh Roh Tuhan, ya asalnya kita tidak mau taat, maka dengan bantuan Roh Tuhan kita akan dimampukan untuk taat. Wah, adik-adik bisa lihat ya, tanda panahnya berubah ke tulisan mau taat. Jadi adik-adik, ketika kita mengasihi Tuhan dan Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, itu yang membantu adik-adik untuk menjadi anak yang taat. Taat kepada siapa ya adik-adik? Taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada guru-guru di sekolah, juga taat kepada guru-guru di sekolah minggu. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama menjadi anak yang taat dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak yang taat Tuhan. Kami berdoa supaya kami terus bertumbuh ya Tuhan, semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang ada teman-teman kalian yang akan bagi berkat. Yuk, sama-sama kita. Haleluya. Woo. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan.
Adik-adik, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah membagikan berkat yang keren loh. Nah, sekarang kakak mau sampaikan pengumuman. Selama bulan September ini, kita belajar tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mentaati perintah Tuhan. Nah, kakak-kakak sekolah minggu mau mengajak adik-adik semua untuk melakukan satu perbuatan baik. Kemudian, adik-adik boleh dokumentasikan dalam sebuah video, dan video itu kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kita tunggu ya. Wah, adik-adik seru ya ibadah hari ini, tapi kita harus sudah selesai sampai di sini. Dan kita akan bertemu minggu depan. Sebelumnya kita akan tutup di dalam doa ya. Yuk, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengajari kami Tuhan untuk kami tetap taat kepadamu Tuhan. Tuhan tolong bantu kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan yang menolong bangsa kami Tuhan pulih dari kondisi pandemi ini. Kami juga berdoa buat papa dan mama. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjagai mereka, Tuhan memberikan kesehatan yang melimpah buat mereka. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Di saat mereka harus belajar secara online, di saat mereka berada di rumah terus, Tuhan yang menolong mereka, memberikan sukacita yang melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye.